الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد hadirin yang dirahmati dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan iman, hidayah dan juga ketaatan serta nikmat kesehatan. Pagi hari ini kita bisa hadir sholat subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian tafsir. Pertemuan terakhir yang lalu kita sudah bahas tentang syafaat yang di dalam Al-Quran itu banyak makna dan maksud dari kata syafaat. Yang paling utama adalah maknanya sebagai penolong atau pertolongan. Sebelumnya juga kita sudah bahas tentang bagaimana cara untuk mempercepat amal ibadah kita menjadi timbangan yang berat sehingga mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini kita ingin mencoba sesuatu yang mungkin baru dan tidak terkait dengan yang telah lalu. Saya belum selesai, jam 1 baru selesai nyiapin ini ada kegiatan dan kemudian saya baru susun di agak malam ini baru selesai, jadi saya baru ngomongnya dulu. Jadi selama ini kita membicarakan tentang surga dan amal ibadah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ada materi yang sebenarnya bahannya saya sudah siap, yaitu tentang Baitul Jannah, membangun rumah di surga. Tapi saya berpikir kayaknya kita bicara surga terus, jangan sampai kita lupa bahwa ada juga perbuatan yang menjadi penyebab kita masuk ke neraka. Nah, pada pagi hari ini kita ingin mencoba berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Saya sampai bawa kamusnya, Pak. Kamus Al-Quran, kalau di bahasa apa namanya, Al-Mu'jam Al-Fahwas Asal Al-Quran, kamus kata atau kamus kalimat dalam Al-Quran, yaitu tentang neraka. Mudah-mudahan nggak serem kalau materinya, tapi ya apa harus kita ketahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang neraka, dan kemudian berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kemudian saya juga mendapati kalau kita baca tafsirnya, Masya Allah, saya merasakan bagaimana balasan tentang seseorang yang ada di surga dan kemudian dilanjutkan dengan orang yang ada di neraka. Boleh dibuka ayat ke-32 surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Yang di luar kalau mau ambil Al-Qurannya boleh, insya Allah luar biasa pahalanya baca Al-Quran. Yang sudah ketemu buat kepada saudara.
Betul, jadi betul. Betul. Coba saya lihat laporan satu. Yang pertama surah Al-Imran ayat 163. Al-Imran itu surah berapa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan nanti di akhirat itu masing-masing bertingkat atau juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Walikulli darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Kemudian hum darajatun indallah. Saya buka tafsirnya. Qala al-Hasan al-Basri wa Muhammad ibn Ishaq, yakni ahlul khairi wa ahlul syarri darajatun, bahwa nanti di akhirat itu baik orang yang dikatakan ahlul khairi, orang-orang baik, wa ahlul syarri, atau juga orang-orang yang ahlul syarri, darajatun, berbeda-beda kedudukannya. Derajat itu kan kedudukan, berbeda kedudukannya, berbeda tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sini dikatakan manazilun, yakni mutafawituna fi manazilihim wa darajatihim fil jannah wa darakatihim fil nar. Jadi kedudukan seseorang itu di surga atau di neraka masing-masing berbeda, tergantung amal perbuatan yang dia lakukan saat dia di dunia. Nah, terkait dengan neraka, kalau surga mudah-mudahan insya Allah sudah beberapa kali pertemuan kita bahas.
Ini terkait dengan tingkatan-tingkatan di neraka dan pintu-pintu neraka di dalam surah Al-Hijr, dari ayat 39 sampai ayat 44. Al-Hijr itu surah berapa? Coba Bapak buka surah Al-Hijr. Saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Hijr. Sebenarnya yang kita mau bahas itu ayat 44-nya, tapi ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Jadi iblis itu berjanji akan menipu daya atau akan menyesatkan manusia semuanya. Tapi di ayat 40-nya surah Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 44. Di ayat 40-nya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa disesatkan oleh iblis adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas di dalam beribadah. Ini kan kaitannya dengan hati juga, ikhlas. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah kemudian mengatakan bahwa orang yang ikhlas itu adalah mengikuti jalan yang lurus. Dan inna ibadi laysa laka alaihim sultan, hambaku itu tidak bisa dikuasai kecuali orang-orang yang melampaui batas. Nah ini wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Orang yang melampaui batas maka mereka akan dijanjikan atau tempat kembalinya adalah jahannam. Laha sab'atu abwabin. Neraka itu ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maqsum. Jelas ya Pak? Jadi setiap tingkatan itu memang ada penghuni-penghuni yang akan menempatinya. Nah pertanyaannya adalah, kajian kita pagi hari ini, siapa penghuni-penghuni neraka yang disebutkan oleh Allah itu ada 7 pintu Pak? Golongan siapa saja? Kita hadir di sini atau kita kaji agar kita bisa menghindarinya, agar kita tidak termasuk dari yang Allah sebutkan dalam 7 golongan atau 7 orang yang termasuk masuk ke dalam setiap pintu neraka. Qala Ibnu Abi Hatim, saya baca tafsirnya Pak. Haddatsana Abbas bin Walid al-Halal, haddatsana Zaid yakni Ibnu Yahya, an Qatadah an Abi Nadrah an Samrah bin Jundab an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi likulli babin minhum juz'un maqsum. Ini Pak tafsirnya Pak. Qala inna min ahlin nari, kata Rasulullah sabdanya, tafsiran dari ayat tadi, inna atau likulli babin, setiap pintu itu ada kelompok-kelompok yang masuk. Apa tafsirnya?
inna min ahli nari, sampai Rasulullah menafsirkan ayat ini, bahwa setiap ahli neraka itu atau orang yang masuk neraka, man ta'khudhuhun naru ila ka'baihi, ada yang masuk neraka mendapatkan siksa seukuran mata kakinya. Ya, semata kaki api di neraka tetap juga akan membakar seluruh badan. Kalau kita baca hadis nanti kan bagaimana pamannya Rasul saja digambarkan itu hanya menginjak bara seperti kerikil dari api neraka, kepalanya sampai bergolak, mendidih, saking panasnya. Nah ini digambarkan Rasulullah menafsirkan ayat likulli babin minhum juz'un maksum. Setiap tempat dari neraka itu ada tingkatan-tingkatan tergantung dosanya. Alhamdulillah kita. Yang pertama, ada orang yang disiksa hanya sebatas mata kaki. Wa inna minhum man ta'khudhuhun naru ila hujzatin. Ada memang yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Apa itu Pak? Apa sih? Lutut ya? Lutut sudah. Wa minhum man ta'khudhuhun naru ila tawaqihi. Ada yang sudah hampir satu badan semuanya. Manazilu bi a'malihim. Semuanya tergantung dengan amal perbuatannya. Nah, jadi kalau surga ada 8 pintu surga yang bisa dimasuki dengan sebab perbuatan kita. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asyara marrat bunya lahu qasrun fil jannah." Amalan kita baca Quran misalnya, dan Al-Quran ini digambarkan yang paling sedikit Pak. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali sampai selesai, Allah akan bangunkan apa? Istana di surga. Pertanyaan kita, kalau seandainya baca kulhu saja Allah bangunkan istana di surga, apalagi orang yang sampai setiap hari itu baca 1 juz Al-Quran atau sampai dia khatam Al-Quran. Di Indonesia ini kadang-kadang banyak mengatakan bahwa saya mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Ya mungkin mazhab Syafi'iyahnya dalam hal ibadah saja biasanya, tapi perilaku atau perbuatan Imam Syafi'i seperti dalam baca Al-Quran itu kadang-kadang bisa jadi begitu. Imam Syafi'i itu 1 hari itu dia bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau kita baca di manaqibnya Imam Syafi'i itu, coba Pak, kalau baca Qul atau surah Al-Ikhlas 10 kali bisa membangun rumah di surga, apalagi kemudian kalau kita baca Al-Quran. Makanya sayang sekali kalau seandainya melewati waktu 1 hari tidak sempat baca Al-Quran sama sekali. Saya pernah coba itu Pak, mohon maaf, pakai stopwatch itu di HP itu, ada stopwatch itu. Saya pengen tahu coba berapa sih 1 juz itu. Saya coba itu 15 menit Pak. Jadi kalau seandainya 1 hari hanya 30 menit kita gunakan Al-Quran itu harus 1 juz itu. Dan dia yang akan menjadi teman kita di kubur, dia yang akan menjadi teman kita saat dibangkitkan dari kubur, dia yang akan menjadi teman kita saat melewati sirat di perjembatan, dan dia yang akan menjadi teman kita saat kita berada di surga. Nanti di sini disebutkan Pak, seorang itu bisa dapat teman itu berapa? Sampai ada 70 riwayat, ada sampai 300 Pak, selain istrinya.
Selain istri di surga itu, istri untuk istri di dunia, nanti dia bisa mendapatkan pasangan ada 70, ada sampai 300. Nah, kalau tingkatan surga seperti itu nikmatnya, begitu juga neraka. Balasan yang Allah berikan kepada seseorang itu tergantung amal perbuatan dan dosa serta maksiatnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Jurayj sab'atu abwabin. Ada riwayat dikatakan bahwa yang dimaksud sab'atu abwabin 7 pintu itu awwaluha jahannam. Nanti kita akan bahas. Yang pertama namanya jahannam, summa razaq, kemudian neraka razaq, summa khutama, kemudian ada yang namanya khutama, summa sa'ir, kemudian namanya neraka sa'ir, summa saqar, kemudian ada yang namanya saqar, summa jahim, kemudian ada yang namanya jahim, summa hawiyah, kemudian ada yang namanya neraka hawiyah. Ini jangan sampai ada yang masuk kita. Karena kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, ternyata orang beriman juga ada yang masuk ke salah satu dari 7 neraka ini. Malakum bisa korban. Kenapa kalian berada di neraka sakor? Qaulu lam naku minal musallin. Terus kemudian wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kemudian wailul likulli humazatin lumazah alladzi baca jelas jama'a ma'ala wa adala yasabu anna ma'ala wa adala kata lagi pada Nabi Muhammad. Sudah 3. Nanti kita akan coba bahas satu-satu. Nah, sekarang dari 7 neraka itu, dari 7 neraka kita coba yang pertama awwaluha jahannam. Yang pertama neraka jahannam. Coba buka surah yang ketiga ayat 12. Qul lil ladzina kafaru saya lihat Pak, di kamus ini kata-kata atau kalimat jahannam itu diulang oleh Allah sebanyak 77 kali. Jadi jahannam itu diulang sebanyak 77 kali. Lalu dari 77 kali itu siapa saja yang akan menjadi penghuni neraka jahannam? Nah ini Pak, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Jadi pertanyaannya adalah siapa saja yang menjadi penghuni neraka jahannam? Yang pertama, dan saya mohon maaf kalau saya salah meluruskan. Saya hanya ingin hanya meneliti dari kamus ini. Jadi kalau saya teliti dari kamus ini, itu ada 5 kelompok
ada 5 orang atau ada 5 model manusia yang akan masuk neraka jahanam. Yang pertama, di ayat Al-Qur'annya disebutkan yang masuk neraka jahanam itu adalah orang-orang kafir. Disebutkan di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 12, Al-Baqarah ayat 206, Ali Imran ayat 12, kemudian juga surah Al-Anfal ayat 36. Ini bisa jadi hampir setengahnya. 20 ayat itu menyebutkan bahwa yang masuk neraka jahanam adalah orang-orang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang tidak menerima, menutup diri dari ajaran Islam. Saya pernah bilang, ini Al-Quran ini ada apa namanya? Kafir. Kafir itu sebagai penutup. Makanya kafir itu adalah orang yang menutup dirinya, tidak menerima ajaran Allah, tidak menerima ajaran Islam, tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai Rasulullah. Gitu. Jadi yang pertama, kelompok yang akan masuk neraka jahanam adalah yaitu orang-orang kafir. Saya ingin lebih luas, coba lihat gambarannya surah yang kalau setiap sebelum tidur kita baca. Coba, ya, coba kan sebelum tidur dianjurkan oleh Rasulullah salasuna ayat, 30 ayat sebelum tidur itu maka akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Surah Al-Mulk, buka surah Al-Mulk dari ayat 6. Surah juz 29 awal. Silakan dibaca dari ayat 6 sampai ayat 11. Lihat, Bapak mungkin bisa lihat dari terjemahannya. Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzab jahannam. Bahwa tempat kembali yang paling celaka, tempat kembali yang paling tidak enak adalah yaitu jahannam. Wa bi'sal masir. Dan jahannam itu di ayat ini dijelaskan lil ladzina kafaru, untuk siapa? Lil ladzina kafaru, untuk orang-orang kafir. Orang yang tidak percaya, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang ini kita selamat. Digambarkan oleh Allah itu sisa jahannam, idza ulqu fiha, ketika manusia dilemparkan ke jahannam, sami'u laha sahiqan. Di sini disebutkan Ibnu Jarir makna sahiqan yaitu asyaha. Sia itu teriak. Jadi sama seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika seseorang dimasukkan ila udi al-abdu, saya pernah jelaskan itu. Ketika seseorang dimasukkan ke kubur, kemudian kalau dia ditanya tentang Rasulullah tidak paham, tidak ngerti, tidak bisa jawab, maka fasoihatan, dipukul oleh malaikat, kemudian fasoihatan, maka dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras yang semua makhluk mendengar kecuali manusia dan jin.
Nah, di ayat ini juga sama, bahwa ketika manusia mau dilemparkan ke dalam jahanam, maka jahanam itu berteriak, jahanam, neraka itu berteriak, neraka itu berbunyi. Kalau seperti petir atau seperti gempa yang sangat, seperti gunung yang akan meletus, yang sesuatu yang sangat benar. Jadi ayat Al-Quran ini menjelaskan bahwa nanti ketika seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, itu jahanamnya itu sudah wajib takut. Di sini dikatakan tadri bihi kama yadri hablul walid fil ma'il katsir. Seperti ada biji yang sedikit dimasak di dalam air yang banyak, bergolak-golak luar biasa di dalamnya. Bahkan disebutkan takadu tamayyazu yakadu yanfasilu ba'duha min ba'din min shiddati ghayriha 'alaihim wa hanaqiha bihim. Saking marahnya itu jahanam, takadu tamayyazu min al-ghayr, seolah-olah mau hancur. Jadi istilahnya saking emosinya, saking keselnya jahanam itu, jahanam neraka mau menyiksa manusia yang tidak beriman kepada Allah atau manusia yang kufur. Itu seolah-olah digambarkan di ayat ini takadu tamayyazu minal ghayr. Di tafsirnya yakadu yanfasilu ba'duha min ba'di. Tercerai-berai, terputus, hancur. Maksudnya karena ya seperti gunung mau meletus itu kan. Gunung kan kalau meletus kan luar biasa gitu. Apa Pak? Ketika mau dilemparkan kullama ulqiya biha qaumun sa'alahu wazadatu alam ya'tikum nadir. Allah enggak akan menyiksa kalau seandainya Allah tidak menurunkan nabi dan rasul. Jadi kan di ayat Al-Qur'an yang lainnya pun jelas, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab kalian sampai pernah mendengar ajaran Islam. Gitu. Nah, artinya bahwa orang-orang kafir itu tidak akan dilemparkan ke neraka kalau memang dia tidak pernah mendengarkan atau tidak pernah ada kabar bahwa ada ajaran Islam. Tapi kalau dia sudah pernah mendengar ajaran Islam dan dia tidak beriman, tidak percaya, nah ini maksudnya. Allah tidak akan mengazab masukkan seseorang itu ke dalam neraka jahanam kalau dia tidak pernah mendengar adanya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia mendengar adanya Nabi Muhammad dan tidak beriman, nah ini termasuk yang akan dimasukkan. Wa qulna ma anzalallahu min shay'in antum illa fi dhalalin kabir. Apa katanya? Qaulu bala qad ja'ana nadhir. Orang-orang kafir itu mengatakan, iya, datang kepada kami nabi, datang kepada kami kabar dari ulama, datang kepada kami kabar dari para ustaz. Fakadzabna, tapi kami mendustakan. Wa qulna ma anzalallahu min shay'in antum illa fi dhalalin kabir. Jadi mendustakan ajaran dari Allah dan Rasulnya, ini jawaban dari manusia yang berada di neraka jahanam. Terus neraka jahanam itu disebutkan law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang yang masuk ke dalamnya mengatakan law kunna nasma'u tiba. Ini nanti pasti ada seperti itu Pak. Kalau seandainya dulu akal kami mendengarkan, atau kalau seandainya dulu kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh nabi, ulama atau juga para orang-orang soleh, maupun nabi ashabi sa'ir, pasti kami tidak termasuk orang yang merugi, orang yang dalam kehidupan yang sangat rendah. Maka apa kata Allah? Faktor bidan bihi masukkan di ashabis sa'ir. Nah, mereka menyadari, orang-orang itu menyadari bahwa mereka termasuk
termasuk berada dalam kehidupan yang sangat hina, sangat rendah. Nah ini Pak, jadi yang pertama adalah orang-orang kafir. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 206. Saya tidak tahu yang ini ada. Kalau tadi mudah-mudahan nggak ada yang masuk tidak. Coba dibaca yang ayat terus kami Allah. Artinya dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, berakhirlah semuanya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya darah jahanam, dan sesungguhnya jahanam itu tempat tinggal Allah. ada nggak Pak? Orang ketika dinasihatin, apa yang nasihatin suci banget, kan kamu juga betul suci. Ayo sholat, ayo pakai jilbab, juga beritanya malah ada yang selingkuh gitu. Ayo sholat, sholat juga betul-betul dijamin kaya, sholat juga begitu. Kalau yang begitu orang kafir aja ada juga muslim nggak Pak? Dan ayatnya mengatakan seperti itu Pak. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul 'izzatu bil ismi. Ketika dikatakan ayo ikut sunnah Nabi, ayo sholat tepat waktu, ayo ikut pengajian. Yang ikut pengajian juga keluarganya masih gini-gini juga. Ayo tinggalkan riba, juga sama aja. Dan seterusnya alasan-alasannya macam-macam. Bahkan kadang-kadang nggak tahu bahasa nyinyir ya. Bahkan kadang-kadang ya menjelek-jelekkan ajaran Islam seperti itu. Sudah nggak mau melaksanakan ajaran Islam, bahkan kadang-kadang memfitnah atau juga menjelekkan ajaran Islam. Kalau di sini dikatakan akhazatul izzah bil ismi, bangga dengan dosanya, bangga dengan maksiatnya. Kalau mandirin untuk miras, dosa nggak? Miras itu saya. Komar kan haram ya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Orang di atas itu. Wakil Presiden juga kiai. Idza wujida hadzal fajiru fi maqalihi wa fi'alihi, apabila orang yang berdosa itu dinasihati, wa qila lahu ittaqillah, ini saya tafsirnya baca ya, dan dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ada orang yang selingkuh misalnya, dinasihati udah, ayo tinggalkan itu semuanya, bertakwa kepada Allah. Padahal apalagi misalnya sama tetangga, mau bilang hindari. Rasulullah mengatakan dosa yang sangat besar adalah manakala menggoda istri orang atau menggoda suami orang, menjadikan keluarga orang lain dalam keadaan itu. Sudah. Jadi kan kadang-kadang sekarang media luar biasa. Dengan sebab ada Facebook, akhirnya kemudian mau bilang hindari istri orang atau suami orang, ya. Kemudian dinasehati malah seolah-olah dia yang malah benar. Kemudian juga dinasehati untuk meninggalkan pekerjaan yang haram, tapi kemudian malah balik-balik misalnya. Banyak contohnya. Saya pikir pasti bapak mengalaminya. Bagaimana kita mendapati dalam kehidupan sekarang ini orang yang kalau dinasihati malah dia merasa dia lebih mulia, lebih baik. Atau malah merasa itu tidak salah. Mau tidak.
Jadi perbuatan-perbuatan yang memang jelas dalam ajaran Islam itu salah, kemudian dinasihati orang tersebut, tapi dia menganggap bahwa itu tidak salah. Apa imtana wa aba? Dia menolak dan kemudian dia tidak mau meninggalkan itu, wa akhadatul hamiyah wal ghadab bil ismi. Maka kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, ini pertanyaannya apa? Kalau tadi yang pertama di ayat-ayat itu sangat banyak termasuk surah Al-Mulk itu yang termasuk menjadi penghuni jahanam adalah orang kafir, jelas. Tapi kalau di ayat ini kan tidak disebutkan kalimat kafirnya. Ada nggak kalimat kafirnya? Nggak ada kan? Nah, berarti kan penghuni jahanam bisa jadi juga orang mukmin kan? Orang mukmin yang dia bangga dengan dosanya, mabuk, minum dan sebagainya, malah dipamer-pamerin gitu. Berzina, selingkuh dan sebagainya malah dipamer-pamerin, foto dan sebagainya, melakukan perbuatan riba dan sebagainya malah dipamer-pamerin. Itu kan termasuk izah divisi, bangga dengan dosa maksiat. Padahal di ayat Al-Quran, padahal di hadis Nabi, kalau kita melakukan maksiat, ya sudah kita hasiakan saja gitu. Semoga Allah menutup maksiat itu gitu. Nah, ini malah bangga dengan maksiat. Oh, banyak sekali pertanyaan. Ini masih banyak waktunya, tapi nggak cukup. Bahas dulu jahanam walaupun terlihat udah cukuplah itu nanti balasannya sebagai jahanam, balasannya jahanam untuk orang-orang yang seperti itu. Dia bangga dengan maksiat, dia bangga dengan dosa. Baik, yang ketiga kafir, saya katakan tadi orang munafik itu. Yang kedua itu adalah orang munafik. Ayatnya baca saja. Yang ketiga, buka surah apa itu? Al-Mujrim. Kalau Al-Mujrim itu surah berapa ya? Surah Toha mungkin. Ini ada surah 19, ada surah 20. Surah 20 itu banyak. Ya, coba surah Toha saja Pak, surah yang 20 ayat 74 75. Innahum mayati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila sholihati ulaika lahum darajatul ula. Jawab, ada terjemahnya? Pasal tidak? Ada terjemahnya? Tidak. Hah? Baca. Sesungguhnya orang yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati terus merasakan azab di dalamnya dan tidak pula hidup dan tidak dapat bertobat. Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebaikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi. Iya. Saya nggak bisa jelasin kalau udah jelas saya tidak paham. Jadi innahum mayati rabbahu mujriman. Siapa yang nanti meninggalnya dalam kondisi berdosa, banyak dosanya, maka apa Pak? Fa inna lahu jahannam. Jadi termasuk penghuni jahanam itu adalah mujrim. Nah, di sini tafsirnya siapa mujrim itu? Jadi kalau tafsir bahasa Indonesia itu dosa ya, orang yang berdosa ya. Tapi kalau di sini al-zahiru min asyati anna hadza min tamami ma wa'adha bihi safaratu li Fir'aun. Sebenarnya siyak atau konteks ayat ini adalah terkait dengan tukang sihirnya Fir'aun. Yuhadirunahu min ni'matillahi wa 'adabi ada
ini sebenarnya berbicara tentang para tukang sihir yang Fir'aun. Bersyukur. Sudah. 59 kan? Mungkin sudah. 5 menit ke 10 menit aja boleh ya namanya. Jangan pas dulunya ya, soalnya tambah dikit lagi ya. Nah, tapi kemudian juga kalau kita baca tafsir bisa jadi memang siang atau konteks ayat itu, sebab turunnya ayat itu bisa jadi kita perhatikan. Tapi bisa jadi ayat itu maknanya untuk umum juga. Jadi kalau tukang sihirnya Fir'aun itu adalah orang kafir, tidak beriman kepada Nabi Musa. Tapi mujrim di sini juga bisa maknanya adalah yaitu orang yang memang mukmin tapi dia berdosa. Sehingga innahu may ya'ti rabbahu mujriman ayyuhu yawmal qiyamah wa huwa mujrim. Bahwa orang yang berdosa termasuk yang nanti akan Allah lemparkan di neraka jahanam. Saya baca hadisnya, waktunya agak singkat. Amma Rasulullah SAW bersabda, "Qala Rasulullah SAW, man asananya saya baca ya. Amma ahlun nari allati hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyawna." Lihat Pak, berarti kalau kita baca hadisnya atau tafsirnya ayat ini bisa juga masuk dalam kelompok yang ada dalam bahasa semuanya. Bahwa ayat ini bisa juga kalau kita baca hadisnya termasuk di dalam kelompok orang yang masuk neraka jahanam dari golongan mujrim adalah orang beriman. Mana buktinya Pak? Lihat buktinya. Amma ahlun nar, adapun orang ahli neraka, alladzina hum ahluha, yang mereka masuk ke dalamnya, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyawna. Mereka tidak mati, tidak hidup. Maksudnya memang dia hidup terus, itu enggak bisa mati-mati. Walakinnan nas tusibuhum an-nar bidunubihim, dan manusia itu diazab berdasarkan dosa mereka. Fatubiruhum imatatan hatta idza saru. Adapun orang-orang mukmin maka dia diazab di neraka hatta idza saru fahma, kalau dia nanti sudah menjadi kayak daging yang hangus gitu Pak. Uzina bi syafa'ah, maka diizinkan untuk bisa memberikan syafaat. Ji'abihim bawadil fabussu ala anhari jannah, maka kemudian diangkat orang mukmin yang setelah dimasukkan ke jahanam itu karena perbuatan mujrimnya, perbuatan dosanya. Kemudian fabussu ala anhari jannah, kemudian dimasukkan, dicelupkan ke dalam sungainya atau danaunya surga. Wa yaqulu ya ahla jannah afidu alaihim, kemudian hilang bekas nerakanya itu. Supaya sebetulnya nabat jannah, maka kemudian dagingnya tumbuh lagi seperti pohon yang baru hidup. Nanti ada maksud itu. Mau bilang gitu. Mujrim itu kalau tadi ayatnya berdosa. Wa man ya'tihi mu'minan. Tapi kalau sudah habis berdosa, kemudian dia, kenapa Allah memintakan kita bertobat Pak? Karena kalau kita berdosa kemudian tidak bertobat, seperti ini Pak, dibakar di neraka sampai hangus. Kalau masih ada iman dan amalnya bisa dimasukkan mendapatkan syafaat masuk surga. Tapi kalau dia berdosa kemudian bertobat, insya Allah mudah-mudahan tidak masuk neraka. Gitu Pak. Kenapa kita diperintahkan untuk istighfar? Kenapa kita diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah seterusnya, dan kemudian diperintahkan untuk meninggalkan maksiat? Jadi tobat itu meninggalkan maksiat, menyesal dan janji jangan mengulangi lagi itu Pak. Tapi kemudian tiba-tiba melakukan itu gitu. Ya sudah, tobat lagi, lakukan lagi, tobat lagi gitu. Jangan berhenti, pokoknya sampai akhir kehidupan kita itu betul-betul dalam kondisi kita bertobat. Ayat itu banyak nanti saya, tapi ini saya belum sempat terjemahkan Pak. Ini saya tafsir bahasa Rasulullah sudah kutip. Lahir Pak, ini bukan ayat Az-Zukhruf ayat 67 68. Ayat 67 74 Az-Zukhruf. Nah ini Pak, saya senang banget baca ini semalam, Masya Allah. Lihat Pak, surah Az-Zukhruf ayat 67 sampai 74.
Nanti kalau nggak ketemu saya di surga, cari apa? Ayat ini kedua nama luar biasa. Az-Zukhruf 67 ya? 67 sampai 74. Coba dibaca. Sudah ya, sampai deh. Ya. Boleh. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Wahai hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat kami dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Betul, Ustaz. Udah dengar Pak. Nah, saya coba ini aja nih. Di ayat sebelumnya, tapi apa saya ini di sini al-akhirnya itu bahwa bahwa teman itu kullu shadaqatin wa sahabatin, orang yang mengeluarkan uangnya untuk selain Allah dan juga orang yang berteman untuk selain Allah atau sahabat yang juga beriman, fa innaha tanqalib yaumil qiyamah adawah. Nanti itu akan menjadi fitnah, Pak. Maksudnya adawah itu gini, Pak. Kita ngeluarin uang, tapi uang tersebut kita gunakan untuk maksiat, itu malah semakin menjadi azab tambahan, Pak. Kita punya teman, malah teman itu ngajak kita ke maksiat, maka akan semakin menjadi azab. Al-akhiratu, teman pada hari itu libadin adun, akan menjadi musuh kecuali orang yang berteman dengan orang yang bertakwa. Di sini dikatakan dalam hadis qala qalilani mu'minani, ada dua orang yang berteman, orang mukmin dan juga orang kafir. Kemudian salah seorang mukmin itu, saya baca terjemahan sejak, orang mukmin itu kemudian wafat dan dikabarkan masuk ke dalam surga. Wa busyira bil jannah. Kemudian pada para khalila, dia ingat temannya. Faqala Allahumma, dia ingat temannya, ya Allah, inna fulanan khalili kana ya'muruni bi ta'ah, ya Allah. Dulu saya punya teman di jamaah masjid Al-Amin ini, dia mengajak saya untuk ikut pengajian, dia ingatkan saya untuk sholat berjamaah, ya Allah. Waktu hati Rasul, wa ya'muruni bil khair, dia mengajak saya untuk puasa Ramadan, dia mengajak saya untuk baca Al-Quran dan seterusnya. Kemudian Allahumma, ya Allah, tapi kok saya enggak lihat sekarang ini, fa'in wa di mana dia, ya Allah, dari surga ini. Kemudian apa? Idhab, pergi, walau ta'ala malam ini, kalau seandainya kau tidak dapat dia di surga dan kemudian tidak dapat di neraka, angkat dia dan menjadi masukkan dia ke dalam surga. Teman itu bisa menjadi syafaat. Jadi bahasanya bahasa teman tadi ya, beda kesempatan. Jadi teman itu bisa jadi syafaat. Ayatnya tadi al-akhirlah, dan hadisnya ini jelas bahwa ketika ada seseorang jamaah alamin ini misalnya, ya Allah, kok saya nggak dapat di bapak ini, di mana dia, kok nggak ada di surga ini? Padahal dulu jamaah bareng sama saya sholat di masjid Al-Amin nggak ada. Kata Rasulullah, idhal. Ini hadis idhal, pergi lihat dia ada di neraka. Kalau dia di neraka, berikan syafaat.
angkat temanmu itu masuk dalam surga. Tapi wa idza mata kafirin, kalau orang kafir kemudian wa busyira binnar, dimasukkan ke neraka, kemudian mengatakan Allahumma inna khalidul Quran kana yamudi, Allah itu dulu si Quran ngajakin saya maksiat, ngajakin saya judi, ngajakin saya maksiat macam-macam itu. Kemudian saya disiksa seperti ini sekarang, ya Allah tambahin sisanya. Gitu. Jadi kalau orang mukmin nggak ada temannya di surga, dicari kata Rasul, cari itu kamu ajak masuk ke dalam surga bersama kami. Syafaat itu teman ini bisa menjadi syafaat itu. Dan tapi orang kafir itu atau orang yang tidak atau orang ngajak maksiat jadi disiksa begitu sakit, ya Allah ini saya seperti ini karena dia dulu nyesatin saya, ya Allah siksa tambah berat lagi. Jadi udah disiksa karena berat maksiatnya, kemudian ditambah siksaan lagi karena memang dia menyesatkan orang lain. Double dari siksanya seperti itu. Nah itu termasuk bahasan sebenarnya ayat dari surah juga orang-orang yang berdosa. Ada mutakabir dan seterusnya. Ada juga orang yang maksiat. Nanti saya kirim saja Pak. Nah, maksiat itu kalau di sini saya simpulkan, nih Pak, yang maksiat itu pertama membunuh orang Islam. Surah yang keempat ayat 93, surah 85 ayat 10. Kemudian termasuk maksiat itu adalah tidak bayar zakat. Yaumul ketika hari dipanaskan, jadi panasin itu hartanya, atau wabiha jibahuhum, semuanya disetrika, di neraka jahanam. Orang yang nggak bayar zakat itu maksiat. Kemudian juga orang yang bangun masjid, tapi atau juga orang yang membangun rumah, atau juga orang yang mengajak orang lain berbuat kufur dan juga memecah belah, itu juga termasuk neraka jahanam. Atau ini ada 5 kelompok ya Pak. Dan saya mohon maaf tidak tuliskan seluruh ayatnya berdasarkan jam ini, khawatir terlalu banyak. Tapi intinya kalau kita lihat di sini ada 77 ayat yang membahas tentang orang yang masuk neraka jahanam. Setelah kita tahu, harapan saya setelah kita tahu bahwa kita mudah-mudahan menghindar dan sampai termasuk kelompok orang yang masuk neraka jahanam. Demikian barangkali kajian kita pagi hari ini. Tadabbur. Belum neraka yang lainnya ya. Belum neraka yang lainnya. Ini dari 7 neraka, satu di jahanam itu dimasuki oleh 5 kelompok manusia: munafik, kafir, mujrim, mutakabir, orang yang maksiat. Mau tidak menghindari, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari neraka jahanam dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti mungkin saya share ke Pak Dedi ya. Tapi mungkin mohon maaf saya belum sempat terjemahkan bahasa Arab bahasa Indonesia. Tapi saya sudah kasih harokat. Jadi kalau tadi nanti kalau bilang Ustaz kok tafsirnya dulu, ini saya nyempetin ngasih apa namanya ada kasih harokat-harokatnya barisan dan bisa belajar sedikit-sedikit nanti. Demikian kita akhiri.